Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, kita bersyukur masih diberikan waktu untuk menikmati indahnya persekutuan melalui ibadah online saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman dalam ibadah online pelayanan kategori persekutuan kaum Bapa saat ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Ivone de Taroleh Ropati. Mari persiapkan hati dan masuk di dalam saat teduh. Mari bersaat teduh. Mari berdiri untuk menyanyikan Mars Tokat PKB GPIB. Kaum Bapa yang terkasih, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama dan kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ya Tuhanku, tak putus aku
Kaum Bapa, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena anugerah dan kasih setiamu, kami kaum PKB GPIB Immanuel Depok, bersekutu dan beribadah melalui ibadah online saat ini. Kiranya berjalan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian diambil dari Mazmur 140 ayat 12-13. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Bala kita nyanyikan Kidung Jemaat 51, bait yang pertama dan kedua, Kitab Suci Hartaku. Kaum Bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Untuk itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami bersama-sama dengan kaum Bapak, dimanapun mereka berada di rumah, sendiri atau bersama dengan keluarga. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Karena itu urapilah hamba-Mu setiap kami yang mendengar. Nyatakanlah apa yang terbaik bagi kami sebagai kaum Bapa. Dan berfirmanlah kepada kami semua, sebab setiap kami siap untuk mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kaum Bapa, mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 5-9 yang menyatakan, beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang
untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemahsuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak yang kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kita bersama-sama saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita yaitu Aku pun Sang Penyelamat. Kalau dalam Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hamba Tuhan. Atau katakanlah Hamba Tuhan Sang Penyelamat. Tuhan Allah Bapa yang kita sembah adalah Allah yang berkarya dan sebagai penyelamat bagi seluruh umat ciptaannya. Dan itu diungkapkan di dalam ayatnya yang kelima, dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Artinya saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, di ayat 5 ini digambarkan bahwa kasih karunia Allah telah dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya, seluruh bangsa di dunia, yang meskipun memiliki berbagai perbedaan status, latar belakang, suku, bangsa, budaya, keyakinan, atau apapun keberadaan mereka. Sebagaimana juga yang kalau kita lihat yang dituliskan dalam Perjanjian Baru oleh penginjil Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya kasih Allah itu adalah kasih yang universal. Kasih Allah adalah kasih yang yang menyeluruh siapapun dia, apapun keberadaannya. Bahkan alam semesta ini, kasih Allah adalah kasih yang begitu besar kepada dunia ini. Sehingga dikatakan dikaruniakan anak atau adamah, ya, manusia yang tidak berdosa dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Artinya apa? Yang pertama, kasih Allah itu adalah kasih yang universal. Tetapi bagi setiap orang yang mau menerima kasih Allah di dalam Yesus Kristus, itulah yang percaya kepadanya yang diselamatkan. Nah saudara, kan itu di ayat 6 bahwa orang-orang yang percaya kepadanya itu dipanggil untuk maksud penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan Allah tidak hanya menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya dan memegang tangannya, tetapi ia telah membentuk dan memanggil manusia untuk berkarya dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang oleh Yesaya digambarkan sebagai seorang hamba Tuhan. Pertanyaannya adalah hamba Tuhan seperti apa dan bagaimanakah figur serta tugas apa saja
yang harus dijalankan oleh seorang hamba Tuhan tersebut. Pertama, hamba Tuhan ini adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk melakukan kehendak Bapa. Mereka menaklukkan hidup di bawah otoritas Bapa. Kata hamba dalam bahasa Ibrani maupun Yunani itu memiliki arti budak atau pelayan. Atau seseorang yang menyerahkan seluruh hidupnya, hidup bahkan matinya bagi sang tuannya. Karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ketika berbicara tentang hamba Tuhan ini mengekspresikan tentang seseorang yang menyerahkan hidupnya secara totalitas kepada Allah. Yang kedua, tugas seorang hamba Tuhan ini untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam kegelapan di rumah penjara. Itulah sebenarnya tugas sang hamba Tuhan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, siapakah hamba Tuhan yang telah memenuhi kriteria yang dinubuatkan oleh Yesaya ini? Adakah manusia atau pribadi bahkan para nabi, imam, raja atau rasul serta umat di masa lalu sampai masa kini yang memenuhi gambaran dari yang diungkapkan oleh Yesaya di pasal 42 ini. Bahkan dikatakan di ayat yang pertama sampai dengan keempat itu bahwa Allah menaruh ya rohnya ke atasnya. Dia adalah seorang yang katakanlah dia tidak berteriak atau menyaringkan suara di jalan-jalan. Artinya dia bukan hanya berbicara tetapi dia bertindak. Bahkan dia juga mengangkat orang-orang yang jatuh, buluh yang patah tidak terkulai dan tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya dan seterusnya. Itu gambaran kehadiran seorang hamba Tuhan yang memulihkan keadaan manusia. Jadi saudara, seperti tadi pertanyaan saya, ada enggak figur ini di dalam diri manusia? Ternyata saudara, figur itu hanya ada di dalam diri Sang Mesias. Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yesus Sang Mesias ini tidak saja datang bagi umat Israel, tetapi bagi seluruh umat manusia di dunia ini yang percaya kepadanya. Sang hamba Tuhan ini tugasnya tidak saja untuk manusia yang sehat, tetapi juga yang sakit, yang menderita secara jasmani, maupun yang menderita dan sakit secara rohani, yang buta secara fisik, maupun dibutakan oleh berbagai-bagai kekuatan duniawi. Dia mengeluarkan manusia dari penjara dosa dan melepaskan manusia itu dari kematian atau maut. Nah, itu sebenarnya mau digambarkan tentang kehadiran sang hamba Tuhan ini. Dalam konteks kita saat ini sebagai persekutuan kaum bapa, figur hamba Tuhan seperti apa yang harus kita tampilkan selaku seorang bapa di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat di sekitar kita. Saya akan memberikan dua contoh pengalaman dari bagaimana seorang pribadi yang katakanlah sebagai pelayan masyarakat, tapi itu juga menjadi teladan bagi kita semua. Di mana pertama, pada saat Perang Dunia Kedua itu meninggalkan banyak kisah kepahlawanan. Salah satunya adalah yang bernama Bud O'Hare. Dia adalah pilot
pesawat tempur yang ditugaskan ke kapal induk di Pasifik Selatan. Nah, suatu hari seluruh skuadronnya itu dikirim untuk sebuah misi. Setelah dia mengudara, dia melihat alat ukur bahan bakarnya dan menyadari bahwa ternyata seseorang itu lupa menutup tangki bahan bakarnya. Dia tidak akan memiliki cukup bahan bakar untuk menyelesaikan misinya dan kembali ke kapalnya dengan selamat. Nah, ketika ia mengetahuinya, maka pemimpin penerbangan pun menyuruhnya untuk kembali ke kapal induk. Dengan enggan dia keluar dari formasi dan kembali ke armada. Nah, saat dia kembali ke kapal induk, dia melihat sesuatu yang membuat dia tergetar. Darahnya meluap. Dia terkaget di mana ternyata suatu skuadron Jepang melaju dengan cepat menuju armadanya. Para prajurit Amerika yang telah pergi dari kapal induk tersebut, mereka tidak berdaya. Sementara dia sendiri tidak bisa mencapai skuadronnya dan membawa mereka kembali pada waktunya untuk menyelamatkan armada mereka. Dia juga tidak bisa memperingatkan armadanya bahwa ada bahaya yang dahsyat yang sedang menghadang mereka di depan. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, karena itu hanya ada satu hal yang harus dia lakukan. Entah bagaimana ia harus mengalihkan perhatian musuh itu dari armadanya. Dan tanpa berpikir keamanan dirinya sendiri, dia terjun ke dalam formasi pesawat Jepang tersebut. Wingbird kaliber 50 terpasang menyala saat ia menyerang satu pesawat musuh yang mengejutkan dan satu pesawat lainnya juga. Saudara, bot berkelok-kelok masuk keluar dari formasi pesawat musuh dan sekarang pesawat musuh itu berantakan, tetapi juga mereka menembak sebanyak mungkin ya ke arahnya, tapi dia juga menembak musuh itu sampai akhirnya sampai semua amunisinya habis. Bapak-bapak, tanpa gentar dia melanjutkan serangan. Dia terjun ke formasi skuadron Jepang, mencoba setidaknya melepaskan sayap atau ekor mereka dengan harapan bisa merusak sebanyak mungkin pesawat musuh dan membiarkan mereka tidak layak terbang. Artinya dia sengaja menabrak pesawat-pesawat Jepang tersebut, formasi pesawat-pesawat Jepang tersebut, sayapnya itu dihancurkan. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dia sangat ingin melakukan apapun untuk mencegah mereka sampai ke kapal skuadron Amerika. Akhirnya ya, skuadron Jepang yang itu porak-poranda dan kemudian mereka tinggalkan ya, tempat itu. Dengan sangat lega, Burt O'Hare dengan pesawat tempurnya yang compang-camping tertatih-tatih kembali ke induknya. Setibanya di sana dia melapor dan menceritakan kejadian seputar kepulangannya. Nah, saudara, film dari kamera yang terpasang di pesawat yang menceritakan kisah ini menunjukkan tingkat upaya Burt yang berani untuk melindungi armadanya. Dia dikenal sebagai pahlawan, sehingga namanya mendapatkan penghargaan tertinggi militer di negaranya, dan namanya itu menjadi nama bandara di Chicago, O'Hare, ya, sebagai penghormatan terhadap keberanian. Itu kisah yang pertama. Itu teladan juga bagi kita. Nah, kisah yang kedua,
beberapa tahun sebelumnya ya, ada seorang pria di Chicago bernama Easy Eddie. Saat itu ada sekelompok katakanlah mafia dari Al Capone ya, yang terkenal ya, di mana eksploitasinya bukan saja luar biasa, namun dia terkenal karena mencemari kota Chicago dalam hal minuman keras, pelacuran, pembunuhan, ya, narkoba dan seterusnya. Easy Eddie adalah pengacara Al Capone. Dan dengan alasan yang apapun yang dia sangat baik, bagaimanapun dia punya keahlian yang luar biasa sebagai seorang ahli hukum. Sehingga membuat ya biasa Al Capone itu disebut dengan Big L, dia tidak terjamah oleh hukum. Ya. Nah, untuk menunjukkan penghargaannya, maka Al Capone itu membayarnya dengan harga yang tinggi, bahkan dengan uang yang begitu besar. Sehingga Eddie pun diperlakukan secara khusus. Misalnya dia dan keluarganya ditempatkan rumah yang bagus dengan apapun yang dia ingini. Semua tersedia. Bahkan dia mempunyai satu tempat, kawasan, beberapa blok di Chicago itu milik dia, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus, Eddie memang memiliki satu titik lemah. Di satu sisi dia begitu luar biasa, tetapi di sisi lain dia merasa ini ada sesuatu kelemahan bagi dia. Dia punya anak laki-laki yang sangat dia sayangi. Eddie ingin memastikan bahwa anak laki-lakinya itu memiliki yang terbaik dalam segala hal. Pakaian, mobil, rumah, pendidikan yang baik. Pokoknya semua keinginan dari anaknya itu dipenuhi. Tidak ada yang bisa menahannya. Saudara, jadi Eddie di sini bisa memberikan apapun. Tetapi ada satu hal yang dia rasa yang belum dia berikan kepada anaknya, yaitu nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kesetiaan. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, karena dia merasa dia bekerja sebagai ahli hukum untuk orang-orang yang sebenarnya mengkotori, mencemari kehidupan di Chicago. Nah, karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, suatu hari di sini dia merasa bahwa dia harus memberikan teladan atau contoh yang baik. Sehingga dia mencapai suatu keputusan yang sangat sulit. Dia harus memilih itu. Dan karena itu dia menawarkan anaknya, menurut dia nama baik jauh lebih penting dari semua kekayaan yang bisa dinikmatinya. Dia merasa saya harus memperbaiki semua kesalahan yang saya lakukan. Lalu saudara, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke pihak berwenang dan mengatakan yang sebenarnya tentang wilayah, ya, tentang siapakah Al Capone itu. Dia akan mencoba membersihkan namanya yang tercoreng dan mengajari anaknya kejujuran. Yang selama ini Al Capone tidak terjamah oleh hukum. Nah, sekarang dia kasih tahu bagaimana sebenarnya dia dan di mana posisinya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sehingga di persidangan ya, pada saat Al Capone itu bersama dengan seluruh mafia-mafianya itu tertangkap, maka dia harus membayar harga yang besar sekali untuk menjadi teladan bagi anaknya bahwa dia akan mengatakan yang sebenarnya, yang sejujurnya, yang ingin melakukan yang terbaik supaya dia memiliki nama baik yang akan ditinggalkan untuk anaknya. Saudara, sehingga dia memberikan kesaksian di persidangan. Suatu hari ternyata ketika dia pulang dalam perjalanan, dia diberondong dengan tembakan yang menghancurkan seluruh tubuhnya. Tapi bagi dia
itulah harga yang terbesar, yang paling tinggi yang dia bayar untuk anaknya, untuk menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungannya cerita yang pertama tadi, ya, si Bert O'Hare Burt itu, dan juga dengan isi Eddie ini. Ternyata saudara, O'Hare Burt itu adalah anak dari Izzy Eddie. Jadi artinya ternyata anak ini sudah belajar tentang bagaimana kegigihan untuk mempertahankan sesuatu, ya, nilai-nilai yang terbaik. Dan itu yang ditanamkan dalam diri anaknya. Dari kisah ini dan juga kita baca dari Yesaya 42 ini tentang bagaimana hamba yang setia. Sebenarnya yang pertama yang kita mau pelajari adalah kita belajar dari keteladanan Yesus Kristus. Keteladanan itu mutlak ada pada pribadi seorang kaum bapa yang sekaligus bisa kita sebut sebagai hamba Tuhan bagi keluarganya. Meninggalkan nilai-nilai kebaikan itu penting bagi kita sebagai bapa. Seberapa kuatkah kita sebagai kaum bapa meninggalkan itu dan diingat terus oleh anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang bapak harus bisa mentransformasi nilai-nilai yang akan ditirunya itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi harus bisa diteladani. Kalau tidak, saudara, apa yang akan terjadi pada generasi kita berikutnya? Yang ketiga, seorang bapak dengan kekuatan Roh Kudus dipanggil untuk tidak saja memenuhi kebutuhan jasmani, materi, keluarganya, tetapi terutama adalah kekuatan spiritualitas dari seorang bapak, seorang ayah bagi anak-anak dan keluarganya. Menurut saya, ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Terkadang kita diproses sedemikian rupa. Kehadiran kita sebagai bapak, kalau mau dikatakan juga sama seperti gambaran di dalam bacaan ini, sebagai hamba Tuhan yang membuka mata hati rohani kita, anak-anak kita. Kalau kita sendiri nggak pernah beribadah, kalau kita sendiri nggak pernah cari Tuhan, kalau kita sendiri nggak pernah berdoa, kalau kita sendiri tidak meningkatkan spiritualitas kita, bagaimana dengan anak-anak kita, generasi kita? Apa yang bisa dicontoh, apa yang bisa diteladani dari kehadiran kita sebagai seorang bapak? Ini penting sekali bapak-bapak yang kasih dalam Yesus Kristus, supaya ketika Tuhan memanggil kita tidak menyesal. Ya, seperti isi Edi tadi, cerita tadi. Dan anak-anak kita juga tidak akan menyesal punya ayah yang menjadi teladan yang terbaik baginya. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Dikatakan tema tadi, kita pun dapat menjadi penyelamat dalam konteks kehidupan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan generasi penerus kita, menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita melalui keteladanan kita sebagai seorang ayah. Karena itu, lakukan itu. Kalau saudara mungkin selama ini sepertinya acuh tak acuh, ini saatnya saudara. Ini saatnya bapak-bapak. Seringkali padahal kalau di dalam kehidupan keluarga itu bapak itu memang hamba Tuhan. Imam bahkan. Seperti renungan hari Minggu. Ya. Nah, itu ada enggak pada seorang bapak yang menjadi hamba bagi pelayan, bagi keluarganya nomor satu, bagi anak-anaknya, bagi istri. Saudara bapak yang kasih dalam Yesus Kristus. Karena itu
keteladanan dalam diri seorang bapak itu mutlak harus. Ya. Yang kedua, bagaimana kita mentransformasikan itu dan ditiru oleh generasi penerus kita. Dan kita harus selalu membangun relasi kita dengan Tuhan. Banyak kisah-kisah bapak-bapak dalam Alkitab yang luar biasa. Yang membangun relasinya dengan Tuhan. Yang bergaul akrab dengan Tuhan. Yang menjadi contoh iman percayanya. Nah, karena itu biarlah kita juga seperti itu, saudara. Supaya ketika anak-anak kita tumbuh menjadi dewasa, sebagai bapak kita akan berbahagia. Bukan sedih, tapi berbahagia. Karena apa yang kita berikan itu sekarang kita tuai dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati kaum bapak sekalian. Amin. Kaum bapak yang terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Kita mengangkat pujian, kita bakti 252, bait yang pertama, kedua, dan keempat, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janjinya. Bapak-bapak, mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
dimanapun kami berada, dari tempat ini sampai ke tempat dan rumah kami masing-masing, baik mungkin kami sendiri bersama keluarga. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh-Mu yang kudus itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir dan Engkau bisa hadir dimanapun. Bahkan Engkau menembus sampai ke ujung-ujung dunia. Ke ujung-ujung rumah kami, hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami. Karena itu biarlah setiap Bapa yang bersama-sama bersekutu, memuji nama, berdoa, mendengarkan firman, bahkan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagimu. Biarlah ini kami lakukan bukan sekedarnya saja, secara rutinitas, tetapi contoh keteladanan dari kehadiran seorang bapak, ayah, kepala rumah tangga, opa bahkan bagi keluarga, anak-anak, cucu menantunya. Kiranya ini sungguh-sungguh dihayati, dijalani dalam kehidupan kami sebagai seorang bapak. Supaya di akhir hidup kami tidak menyesal. Anak-anak kami tidak menyesal memiliki seorang bapak, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang luar biasa, yang tidak saja bekerja keras dengan doa, dengan air mata bahkan, tetapi juga yang terutama seorang bapak yang memiliki hati sang hamba yang melayani keluarganya. Karena dari situlah akan tercermin nilai-nilai bagi generasi penerusnya. Allah Bapa kami yang kasih dalam Yesus Kristus, karena itu kami pertaruhkan apapun keberadaan Bapak yang masih bekerja, yang masih berkarir, yang masih berjuang dengan pekerjaannya, atau mungkin yang kehilangan pekerjaan, yang sudah memasuki masa pensiun. Terkadang keadaan-keadaan seperti ini membuat kami menjadi putus asa, merasa tidak berdaya. Tetapi biarlah Tuhan, kekuatan spiritualitas itu tetap ada dalam pribadi seorang bapak yang dapat memulihkan, menguatkan, membuka mata hati rohani keluarganya, menjadi contoh terdepan bagi anak istrinya. Dan kami pertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih ya Bapak, karena itu kami serahkan seluruh kaum Bapak, khususnya di GBIB Immanuel ini, ke dalam tangan pengasihan. Yang sehat, yang kuat, yang sakit, yang menderita, yang tidak berdaya. Siapakah yang dapat membalut luka-luka dan penderitaan mereka? Hanya Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau jamah, pulihkan, bangkitkan spiritualitas, semangat kaum Bapak. Bahkan di masa-masa pandemi seperti ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, kami menyadari tugas seorang bapak, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang menggenggam tangan kaum bapak ini untuk melewati banyak hal dalam kehidupan mereka. Karena itu kami secara khusus berdoa mempertaruhkan mereka yang menderita, yang bergumul dengan persoalan-persoalan sakit penyakit dan juga penderitaan-penderitaan. Hamba-Mu secara pribadi tidak dapat mendengar, melihat, tetapi mata kasih Tuhan tertuju kepada setiap hati yang berseru dan berserah kepada-Mu.
Kami berdoa secara khusus juga untuk gerejamu, untuk para pelayanmu, presbiter, penatua, diaken, unit-unit misioner, komisi-komisi, BPPJ, pegawai, koster, semua yang ambil bagian dalam pelayanan gerejamu. Bahkan tim multimedia dan sound system. Biarlah kami lakukan ini sebagai hamba Tuhan yang bukan semata-mata melayani gerejamu, tetapi melayani Engkau melalui gerejamu ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Setiap jemaatmu, setiap kaum Bapak yang memberikan persembahan syukur mereka, biarlah itu lahir dari kesungguhan mereka untuk memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih Bapak. Inilah doa, harapan, penyerahan diri, rasa syukur kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaum Bapak yang terkasih, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara kaum Bapak, keluarganya di dalam kasih karunia Yesus Kristus oleh pimpinan dan pertolongan kuasa Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.